Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan saya Dunita. Di pagi hari ini hari Minggu tanggal 14 Mei 2023. Waktu menunjukkan pukul 9.56 waktu Hong Kong. Hari ini saya ingin sharing dan berbagi cerita. Karena saya mulai hari Jumat kemarin ternyata positif corona. Saya itu di Hong Kong sudah vaksin 4 kali loh. Tapi ternyata masih bisa kena corona gitu. Nah, ini adalah bukti surat vaksinasi saya. Ini dosis pertama, dosis kedua, dosis ketiga, dosis keempat. Saya itu udah vaksin keempat kali, tapi ternyata masih bisa positif corona. Saya mulai ngerasa nggak enak badan itu hari Jumat pagi, waktu saya sama nenek olahraga Jaintan J yang saya bikin video. Kemarin saya update di YouTube saya juga. Itu suara agak serak-serak. Cuman karena saya mikirnya mungkin aku kecapean ya, atau mungkin ini cuma sekedar flu biasa. Ya udah, aku beres-beres dulu, bersih-bersih, nyapu-nyapu. Setelah jamnya nenek turun, waktunya mau ke taman, nenek nggak aku bawa ke taman, tapi aku ajak ke toko Indo buat beli Ultra Flu ya. Habis itu pulang aku langsung minum itu, tidur sebentar, terus aku ya rutinitas aku lakukan terus sampai sore. Aku minum Ultra Flu lagi sampai makan malam ya. Ya bisa dibilang makan malam atau makan sore, karena nenek kakek itu makannya terhitung masih sore, jam 5:15 udah makan. Itu nggak reda-reda sampai akhirnya jam 9-an itu aku tes rapid, dan hasilnya ini tanggal 12 bulan 5 2002 hari Jumat. Nah, ini hasilnya positif, aku terjangkit corona. Ini padahal aku udah vaksin 4 kali. Nah, ini akhirnya aku bilang ke bos, langsung WA mereka, dan respon mereka baik ya. Pagi aku langsung didatengin mereka, dikasih obat. Yang datang itu anak ragil, anak yang paling kecil, yang istrinya pernah aku bikin video waktu motong nenek itu. Karena memang anak yang paling kecil ini yang paling perhatian, baik suami maupun istrinya, paling sayang sama orang tua mereka. Nah, ini malam yang aku rasain itu ini di tenggorokan sakit banget, terus hidung itu nggak bisa nafas. Itu rasanya sulit banget, mau nafas nggak bisa ya, megap-megap. Tenggorokan itu rasanya sakit kayak di dalam ada durinya gitu. Terus aku cek suhu badanku itu 38,3. Tapi yang aku rasakan itu dingin minta ampun. Aku itu pakai selimut tebel, selimut musim dingin itu. Aku nggak bisa tidur semalam. Aku telepon suami, akhirnya di tengah malam itu aku nangis geru-geru. Telepon suami sambil nangis. Kenapa ya? Karena telongso, namanya kita di perantauan jauh dari keluarga, ya kan. Ya terus ya namanya perempuan pasti ya kondisi sakit, pengen disayang, pengen diperhatikan, pengen dirumati bojone, paribasane pengen dilelo-lelo wong sing ditresnani gitu ya. Seperti itu mungkin. Sorry aku agak ntelongso sedikit ya kalau bicara ini. Oke, bukannya maksudnya lebay, maaf. Ya itu paribasannya, kita di perantauan sakit itu pasti kepengen di deket orang yang kita cintai, orang-orang terkasih itu ya. Terus akhirnya pagi-pagi itu majikan saya yang paling kecil itu datang ke sini ngasih obat, ngasih ini semua vitamin, alhamdulillah. Dan ini aku udah habis segini mulai hari Jumat. Selain Ultra Flu-nya ya, Ultra Flu-nya udah di sana, obat di situ. Terus aku juga dikasih ini buat peredanya, ini kayak sirup ya, bukan obat sih, tapi ini kalau minum ini di tenggorokan agak enteng gitu. Terus juga dibelikan vitamin. Nah, alhamdulillah ya, majikanku baik semua gitu, apalagi yang anak paling kecil sangat perhatian. Dan alhamdulillah hari ini itu udah agak mendingan, agak baik. Cuman yang aku sesalkan kemarin itu ya, waktu aku parah-parahnya hari Jumat sama kemarin pagi, maksudnya sebelum aku kena obat yang ini, intinya itu kan agak parah lah ya, intinya namanya itu kan baru hari pertama. Kenapa sih aku terpapar corona baru hari ini gitu maksudku.
agak menyesal. Kenapa nggak 1 tahun yang lalu? Kenapa nggak waktu pemerintah Hong Kong masih menerapkan protokol yang sangat ketat gitu, misalnya masih diwajibkan pakai masker, diwajibkan karantina gitu. Aku agak nyesel dikit. Kenapa kok begitu? Ya karena dengan keadaan aku kondisi sakit, aku harus tetap merawat orang tua 2, harus tetap masak, mandikan dia, gendong, ganti pampers, apa semua, dan aku kerjakan sendiri karena memang anak-anaknya nggak ada yang satu rumah. Dan majikanku kesini ya cuma sekitar 1 jam, nanya keadaan, ngasih obat apa itu, karena memang mereka dikejar oleh pekerjaan dan kesibukan masing-masing. Ya itu, kalau seandainya dulu karantina kan aku enak yuk. Aku paling di sana ya namanya orang sakit mana ada yang enak, nggak ada. Dimanapun tempatnya nggak enak, cuma setidaknya dalam pikiranku kan aku nggak harus mikirin kakek sama nenek, aku harus ngerumat mereka, ngerawat mereka gitu loh. Maksudku cuman itu aja gitu. Terus pelajarannya kita ya, karena namanya kita orang kerja, apapun yang terjadi kita harus tetap tanggung jawab dengan pekerjaannya. Dan ada satu pelajaran di sini yang bisa kita ambil, bahwasanya di saat kita sudah tua, lanjut usia itu bukan anak-anak kita orang pertama yang menemani keadaan kita dimanapun kita berada, ternyata pasangan kita. Ya seperti kakek sama nenek ini, setelah mereka dulu membesarkan 3 anaknya hingga mereka sukses menikah, punya rumah, dan dengan segala pekerjaannya dan penghasilannya, mereka sibuk dengan pekerjaan dan kewajiban mereka masing-masing, dengan rumah tangga mereka masing-masing gitu. Sementara kakek dan nenek mereka tinggal hidup berdua, dan aku yang menemani, aku di sini sebagai seorang asisten, aku sebagai seorang pembantu. Nah, pelajaran di sini mungkin suatu saat nanti, di saat saya sudah tua, entah aku atau teman-teman semua, di saat sudah tua, sama-sama sudah renta di usia lanjut, mungkin keadaan kita sedang sakit atau apa, mungkin ada saatnya anak-anak itu nggak bisa nemenin aku atau nggak bisa nemenin teman-teman gitu loh, nggak bisa menemani teman-teman dikarenakan kesibukan dan kewajiban mereka masing-masing dengan keluarga masing-masing. Jadi siapa yang menemani kita? Pasangan kita masing-masing. Dari pelajaran ini aku mengambil sesuatu hal, bahwasanya aku harus lebih menyayangi suamiku, aku harus lebih mencintai pasanganku. Karena suatu saat nanti, suatu hari nanti, di saat anak-anakku sudah menikah, mungkin anak-anakku telah disibukkan dengan segala rutinitas dan kewajiban mereka masing-masing untuk memenuhi segala kebutuhan, keperluan, dan kewajiban dalam rumah tangga mereka. Dan suamikulah yang akan menemaniku. Begitu juga mungkin dengan teman-teman ya. Dari sini adalah pelajarannya, kita harus lebih mencintai dan menyayangi pasangan kita. Dan semoga pengalamanku ini cukup sekali aja ya, nggak enak banget. Aku bikin video ini niatku pertama buat dokumentasi dan pengingat-ingat. Mungkin suatu saat kalau aku sudah istirahat ke Indonesia, pulang, aku bisa cerita ke anak atau mungkin ke cucu-cucuku, Mbahmu Uti dulu loh tahun 2023 itu pernah nguli babu di Hong Kong gitu ya. Zamannya oke virus corona, wah sakit nggak enak gitu maksudnya. Ora enak banget kena corona itu. Pokoknya wis cukup sekali aja dalam kehidupan ini. Ya, oke lah teman-teman, sampai di sini ya videonya dan sharingku hari ini. Semoga lebih bermanfaat. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah pernah terpapar atau terkena corona gitu ya. Tolong dong di-sharing nanti di kolom komentar gitu, seperti apa sih kalian waktu kena corona gitu ya. Bagi-bagi pengalaman sambil curhat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.